tiba-tiba diserang seperti itu. Ya, saya berharap supaya sebagai seorang public figure harusnya berbicara di depan medsos maupun di depan umum harus beretika. Bahkan saya melihat bahwa saya mendengar, bahkan saya lihat di YouTube ya, YouTube maupun TikTok, Instagram, itu bukan cuma Peggy aja yang diserang, tapi lawyernya juga. Ya tampil sana sini, laranglah stasiun televisi, laranglah podcast-podcast, larang ini, gak usah undang Peggy lah, ya kan? Emang Peggy mau diundang? Yang undang kan orang. Lalu kalau Peggy nggak datang salah lagi. Polemik panas antara Nikita Mirzani dan pihak Peggy Setiawan selaku korban salah tangkap kasus Vina kini bergulir semakin panas. Pasalnya, Nikita Mirzani sudah sampai menyeret seluruh tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang mendampinginya selama proses pra-peradilan. Dan layaknya Peggy Setiawan, Nikita pun menuding puluhan pengacara itu dengan sebutan tidak tahu terima kasih dan tidak beradab. Setelah berulang kali menanggapi celotehan Nikita dengan tenang, kesabaran Nicholas Kilikili selaku kuasa hukum Peggy nampaknya habis juga. Bagaimana tidak, usai berjibaku dengan waktu dalam membebaskan Peggy Setiawan dari ancaman kurungan penjara, kemenangannya malah diperolok. Dan ketika ditemui beberapa waktu lalu, Nicholas Kilikili akhirnya meluapkan keluh kesahnya. Lantas, apa kata Nicholas Kilikili usai terus disentil Nikita Mirzani dengan tudingan tak beradab? Peggy Setiawan ini kan baru saja bebas dari penjara. Dia sudah cukup mengalami trauma yang sangat luar biasa. Psikisnya sangat terganggu pada saat dia di penjara. 49 hari itu bukan waktu yang singkat. Seseorang berada di terali besi. Ya, nah kami ini sudah bersusah payah membela Peggy sampai dia sudah bebas. Nah dia baru saja bebas, kemudian dia baru memulihkan mentalnya dia. Dia baru menghirup udara segar, baru berkumpul bersama dengan keluarganya, merasakan masa-masa bahagia yang dulu bersama dengan keluarga, bercanda bersama, tiba-tiba diserang seperti itu. Ya, saya berharap supaya sebagai seorang public figure harusnya berbicara di depan medsos maupun di depan umum harus beretika. Ini gara-gara Peggy nih. Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Bahkan saya melihat bahwa, saya mendengar, bahkan saya lihat di YouTube ya, YouTube maupun TikTok, Instagram, itu bukan cuma Peggy aja yang diserang, tapi lawyernya juga. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia gak punya adab. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia nggak tahu adab, emang nggak tahu adab. Sama seloyer-loyernya nggak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Kalau kami ini nggak punya adab, dibilangkan kami nggak punya adab. Kalau kami lawyer ini nggak punya adab, kami nggak bela Peggy. Tetapi karena kami punya adab, terpanggil sebagai anak bangsa yang baik, kami lawyer ini 1 rupiah pun nggak dibayar. Selama 1 bulan kami bekerja keras agar supaya Peggy ini bisa bebas. Kami cuma tidur itu 2-3 jam. Terus tiba-tiba ada orang yang tak dikenal, kita nggak tahu siapa dia, tiba-tiba datang menyerang secara membabi buta, bilang kami tim lawyer nggak punya adab. Nah ini sangat disayangkan gitu. Apa kontribusi orang ini terhadap Peggy Setiawan sampai dia marah-marah seperti itu? Terus apa yang Peggy Setiawan rugikan dari orang ini? Kan begitu. Si Peggy nggak bakal jadi apa-apa tuh Peggy. Jadi kamu kuli bangunan lagi, percaya sama gue. Kalau merasa bahwa kamu punya adab, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Berikanlah edukasi
bagi masyarakat Indonesia sebagai anak bangsa yang baik, apalagi Pak seorang public figure. Kan seperti itu. Masa dia bisa warawiri ke live TikToknya si A, ke TV A, B, C, D. Peggy, lu bukan artis deh, please deh. Lu tuh cuma korban salah tangkap, mudah-mudahan korban salah tangkap ya. Totonya bener dia. Penjara lagi si Peggy. Bingung gua. Si Peggy itu kan masih miskin ya. Masih miskin Peggy, gak usah sombong-sombong. Peggy Setiawan, bikin gua gedek aja. Ya tampil sana sini, laranglah stasiun televisi, laranglah podcast, larang ini, gak usah undang Peggy lah, ya kan? Emang Peggy mau diundang? Yang undang kan orang. Lalu kalau Peggy nggak datang salah lagi. Sebetulnya kami nggak terlalu mau tanggapi ini. Cuma ini hanya masukan daripada kami tim penasihat hukum Peggy, mewakili Peggy, tolonglah orang ini baru bebas. Jadi jangan sampai dibuat sehingga mentalnya drops seperti yang kemarin-kemarin. Sementara itu, aksi Nikita Mirzani yang berapi-api melancarkan sentilan demi sentilan ke arah Peggy Setiawan beserta seluruh tim kuasa hukumnya pun banyak dianggap sebagai blunder oleh orang banyak. Buktinya, aksi itu lagi-lagi membuat Nikita Mirzani kebanjiran hujatan. Tak tanggung-tanggung, salah satu konten kreator bernama Tengku Zanzabela bahkan menganggap Nikita memiliki maksud terselubung dari aksi serangannya terhadap Peggy. Ia bukan hanya sekedar mendongkrak popularitas dari besarnya nama Peggy saat ini. Zanzabela menduga Nikita telah diperalat oleh aparat berwajib dengan maksud membalikan persepsi masyarakat terhadap sosok Peggy yang kini memang begitu dielu-elukan. Kecurigaan itu pun kian diperkuat dengan aksi Nikita yang juga sampai membuat sayembara guna memancing keberadaan Aep. Lantas, seperti apa kecurigaan Tengku Zanzabela terkait gerak-gerik Nikita Mirzani? Jadi gue yakin banget Nikita Mirzani ini udah ditegur ya sama di belakangnya. Ayo pura-pura lu sayembara 500 juta untuk meyakinkan masyarakat Indonesia kalau lu bukan orderan. Cari Aep, cari Rudy, katanya nggak ada itu. Dia itu nggak punya duit 500 juta, apalagi mau bagi-bagi begitu aja karena dia tahu Aep itu ada di mana, ceritanya akan seperti apa. Yang pasti 500 juta itu tidak akan pernah keluar, percaya sama gue. 500 juta. Ini untuk siapa aja, mau buat orang miskin kek, mau yang SDM-nya rendah kek, mau pengangguran kek, mau orang kaya kek, mau siapapun yang bisa tahu di mana persembunyiannya Aep, tolong kasih tahu karena dialah yang mengarang-arang cerita ini jadi kemana-mana dan buat orang lain berspekulasi, ribet, dan buat orang lain jadi berpikir bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Paham kalian? 500 juta loh, daripada kalian ngemis-ngemis di TikTok, di IG, Kak bantu aku, Kak bantu aku. Buat kalian semuanya tanpa terkecuali. Kalau Nikita Mirzani bisa buat sayembara seperti ini hal yang luar biasa. Kita dukung yang seperti begini. Pokoknya yang positif pasti akan kita dukung, kita support. Dan justru kita patut memberikan apresiasi kepada Nikita Mirzani. Soal yang satu ini, sayembara 500 juta. Negara pemerintahan pun saya akan kasih 500 juta. Nih, 500 juta ya buat siapapun yang bisa, Diana ya. Buat siapapun yang bisa menemukan persembunyiannya Aep, karena si Aep itu yang lagi dicari ya. Biar si orang-orang sinting ini nih yang pada bilang katanya ini kasus pembunuhan lah, ini kasus buat nutupin kasus lah, kasus-kasus besar lah, ini kasus biar bisa nangkep si A, si B, si C, bintang 1, bintang 2, bintang kejora lah, siapapun itu ya. Kasih tahu, kalian boleh bisa DM gua, kalian bisa WhatsApp di nomor bio yang ada di Instagram ya.
Ya kalau udah diumpetin itu urusan kalian. Mau kan 500 juta? 500 juta. Ini nggak halu-halu ya. Biar pada diem tuh semua mulut-mulut orang sok tahu. Ayo cari Aib, di mana Aib? Tapi buat apa juga ngasih uang 500 juta? Aib itu mau sembunyi juga nggak ada artinya apa-apa. Yang penting kita tahu dia pembohong, dia fitnah, dia mengakibatkan banyak orang masuk penjara. Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol PG Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan. Tidak, dia itu sengaja. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya dia orang memang biadab karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap gitu ya. Hanya karena orang belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat bertemu sama KDM gitu kan. Bicara etika, si Nikita Mirzani ini aja nggak punya etika yang bagus kok. Dimana sih dia selalu datang di momen-momen tertentu ketika ada ancaman bagi orang-orang besar. Biasanya orderan. Hati-hati ya sama Nikita Mirzani ini, hati-hati banget ini. Dia ini dulu aja ngebelain Pak Sambo kan, bolehlah kalau itu. Tapi kalau dia mengucapkan, biar aja salah tangkap. Ini orang juga harus dipenjara. Kayak dia aja judi online jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ya kan? Orang kayak Nikita Mirzani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah pikir. Sekarang mau memojokkan Peggy, ini yang gue bilang. Semua bisa dibolak-balikan sama mereka. Dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya. Sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya gitu loh. Si Nikita Mirzani ini kan lagi berkasus ya tentang judol. Itu bisa aja kalau dia barter kasus. Itu mungkin saja, namanya negeri dongeng. Gue ini tidak bisa disuruh walaupun dibayar, gue punya uang. Di sisi lain, untuk menjawab celotehan miring yang terus dituturkan Nikita soal sifat sombong Peggy yang tak kunjung menemui Deddy Mulyadi, pihak kuasa hukum pun mengambil langkah tegas. Berdasarkan rekaman video yang diunggah Tony RM, pihak Peggy pun memberikan klarifikasi perihal keputusan mereka yang menolak undangan Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu. Tak berhenti sampai di situ saja, Tony RM pun sudah menghubungi Deddy Mulyadi untuk mengatur jadwal pertemuan dengan sang mantan bupati, seakan memberikan bukti kalau hubungan mereka benar-benar baik-baik saja. Lantas, seperti apa klarifikasi pihak Peggy? Serta benarkah pula Peggy akan menemui Deddy Mulyadi dalam waktu dekat ini? Rekan saya Tony RM sudah menjadwalkan bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Yang saya dengar katanya Tony sudah minta waktu untuk bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi agar supaya jangan ada lagi isu-isu liar di luar sana sehingga terjadi keributan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Malam ini ya untuk silaturahmi ke Kang Deddy Mulyadi agar masalah atau persepsi yang di masyarakat, di netizen segera selesai. Ya itu. Nah, jadi lalu langsung saya menghubungi Kang Deddy Mulyadi ya. Saya telepon tadi Kang Deddy Mulyadi. Nah, cuma sepertinya beliau sibuk. Nah, kemudian beliau langsung WA ke saya, nih Kang Deddy Mulyadi ya. WA bahwa mohon maaf saya lagi sama Bapak. Tidak lama ya, kurang lebih 10 menit itu ada yang nelpon saya ya. Namanya Kang Asep ya. Namanya Kang Asep, ini nomor handphonenya ya. Nah, tadi mengatakan Kang Asep ini adalah sesprinya Kang Deddy Mulyadi. Kang Asep menyampaikan ada amanat dari Pak Deddy, dari Bapak katanya untuk 5 hari ke depan Kang Deddy Mulyadi ini sedang konsentrasi di Jakarta, ada keperluan di Jakarta, sehingga baru ada waktu ya, yaitu setelah 5 hari ke depan. Nah, berarti kalau 5 hari ke depan, kalau hari ini hari Rabu ya Bu, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, minggu depan lah ya. Minggu depan baru Kang Deddy Mulyadi itu ada. Peggy selama ini bukan tidak mau ketemu Kang Deddy Mulyadi, tapi waktu pasca dia keluar dari penjara itu kan dipanggil ke sana kemari, podcast ini, terus
wawancara sini. Terus Peggy mau kemana-mana itu memang masih dipantau oleh tim penasihat hukumnya dia. Karena kami merasa bahwa situasi Peggy saat ini belum kondusif. Nanti kalau terjadi sesuatu dengan Peggy gimana? Jadi paling tidak dia mau kemana-mana kan dia harus minta izin tim penasihat hukumnya dia. Lalu Peggy juga kan setelah pasca dia bebas itu kan dia sudah mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo, Yang Mulia Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, Bapak Kapolri, ucapkan terima kasih Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam, seluruh masyarakat, seluruh netizen yang mendukung Peggy Setiawan selama ini sehingga Peggy Setiawan bisa bebas. Jadi termasuk Kang Deddy juga di dalamnya diucapkan terima kasih. Peggy mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan untuk masalah undangan Pak Deddy pada saat itu Peggy tidak hadir karena memang Peggy kan saat itu kondisinya masih sensitif. Saya pun sudah menjelaskan kepada asisten Pak Deddy yang datang dengan Pak Rudi, bapaknya Peggy, untuk mengundang Peggy hadir di sana. Saya menanyakan yang hadir itu siapa aja, katanya ada Peggy Setiawan Cianjur, ada juga Peggy dan Ripa, dan juga keluarga dari para terpidana. Saya bilang mohon maaf Peggy belum bisa hadir karena memang tim juga sudah menyatakan karena kondisi Peggy masih sensitif. Bukan kita tidak mau bersilaturahmi ke sana, tapi kita akan bersilaturahmi pada saat yang tepat karena Peggy tidak bisa bertemu dulu dengan orang-orang yang memang tidak mengenalnya, apalagi kan gonjang-ganjingnya di luar itu Peggy Setiawan Cianjur itu seperti apa. Kalau nanti digoreng oleh para netizen ternyata Peggy itu kenal dengan Peggy Setiawan Cianjur, kan itu jadi masalah lagi. Makanya saya bilang kondisi Peggy masih sensitif, jadi mohon maaf, bukan kami sebagai tim kuasa hukum itu melakukan pengawasan kepada Peggy dengan overprotective, bukan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.